Selamat pagi, shalom. Saudara-saudaraku, kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bagaimana Tuhan memberikan pemeliharaannya kepada setiap kita, kepada setiap anak-anak Tuhan, ya, yang memang sungguh-sungguh padanya, mengenal Dia. Kita lihat saja, saudaraku, 1 Raja-Raja pasal 17. Elia di tepi sungai Kerit. Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat 1 sampai yang ke-6. Nanti pada ibadah yang kedua akan dilanjutkan ayat selanjutnya. Tapi untuk saat ini ayat 1 sampai yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit, itulah judulnya, topiknya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 saudara-saudara baca secara bersaut-sautan kita, dan ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Saya mulai. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6 sama-sama kita. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dia minum dari sungai itu. Menarik kita membaca ayat ini, bagaimana Tuhan memelihara hambanya ini. Elia adalah salah seorang nabi yang memang ada di Israel. Dan nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Tapi yang menarik yang harus kita tahu, saudara-saudara, bahwa bagaimana seorang nabi dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan yang unik. Namun dari perkataan-perkataannya kita akan coba mempelajari bagaimana Tuhan bisa memelihara hidupnya. Dan salah satu yang paling penting kita lihat bagaimana ketaatannya pada Allahnya. Dia adalah seorang bernama Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Elia memang tidak banyak ditemukan apa asal usulnya, siapa dan bagaimana dia di awalnya. Tetapi Elia adalah salah seorang nabi yang sangat dikagumi di Israel. Dan sampai pada waktu Yesus mengalami transfigurasi di Getsemani, di mana Tuhan dipermuliakan di sana, ada dua orang di samping kiri kanan, satu di kiri dan satu di kanan Yesus. Dan itu adalah Elia salah satu, dan yang satu lagi Musa. Orang Israel, orang Yahudi sangat mengagumi kedua tokoh itu. Musa sebagai orang yang menerima Torah atau kitab Taurat di Gunung Sinai, dan Musa adalah pemimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan yang kedua memang adalah Elia, seorang nabi yang dipakai Tuhan pada zamannya pada waktu itu. Dan Elia adalah salah seorang nabi yang
bukan salah seorang, menurut saya satu-satunya nabi yang tidak mengalami kematian. Dia naik ke surga dengan kereta kuda berapi. Dan Elia mengalami mukjizat Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, kalau kita melihat bagaimana seorang Elia ini, dia menyatakan satu hal penting di ayat yang pertama. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Perhatikan baik-baik. Dan disinilah kita akan belajar untuk mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan pada kita. Yang pertama, poin yang sangat penting dari kalimat Elia ini, dia berkata demi Tuhan yang hidup. Perhatikan baik-baik bahwa Allah kita, Tuhan Allah itu hidup. Dia bukan Allah yang mati. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Itu berbicara bagaimana dia mengenal betul siapa yang dia sembah itu. Tuhan Allah Israel yang sudah menyatakan dirinya sejak zaman dahulu kala. Allah orang Israel seringkali kalau mereka berdoa itu selalu disebutkan ya, Allahnya, mohon maaf, orang Israel kalau berdoa memanggil Allahnya itu selalu dengan sebutan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang dikenal di dalam diri Abraham pada waktu awalnya, bagaimana mereka menerima sebuah janji di dalam warisan Abraham bapak leluhurnya. Dan itulah yang terus menerus disampaikan dari generasi kepada generasi, bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Allah Israel adalah Allah yang sungguh-sungguh memiliki kuasa yang luar biasa. Tidak seperti Allah-Allah yang ada pada zaman itu di bangsa-bangsa lain. Dan dia berkata kepada Ahab. Ahab seorang raja, raja Israel. Tetapi yang menjadi persoalan, Ahab tidak mempercayai Allah Israel. Dia menyembah kepada Allah lain. Makanya dia langsung mengatakan kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Bukan dibilangnya yang kita layani, bukan dibilangnya yang kau layani, bukan. Karena Ahab tidak mengerti dan tidak mengenal itu. Dia lebih mempercayai Baal-Baal, dewa-dewa lain yang ada pada zaman itu. Disebabkan kenapa? Kalau kita membaca dari belakang, karena Ahab menikah dengan Izebel. Istrinya ini sungguh mengerikan. Izebel, dialah yang memelihara para nabi-nabi Baal. Dia yang memelihara nabi-nabi palsu itu semuanya. Dikasihnya makan dari istana untuk mereka menyelenggarakan ibadah kepada para Baal. Jadi Elia sedang mengungkapkan sebuah hal yang penting, bahwa kalau kau tidak kembali kepada Allah Israel yang hidup, maka semua pada kacau. Dan untuk membuktikan bahwa Allah Israel Allah yang hidup, dia menyampaikan sebuah kalimat nubuat penting. Dia berkata, demi Allah Israel yang hidup itu, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bayangkan saudara-saudara, dengar baik, bagaimana berkuasanya itu perkataan daripada Elia. Sampai dia bilang tidak akan turun hujan. Tidak turun hujan.
Nanti kalau kukatakan turun, baru dia turun. Itu kuasa yang luar biasa. Tapi kuasa yang demikian bukan didapat dengan simsalabim abrakadabra jadi, enggak. Tapi dia mendapatkan kuasa itu karena dia memiliki sebuah pengenalan, memiliki sebuah hubungan dengan Allah Israel. Jadi Allah Israel melakukan mukjizat demi mukjizat karena dia hidup, dia berkuasa, dia pencipta alam semesta. Jadi pada saat dia mengatakan itu, sebenarnya dia sedang mengucapkan sebuah kalimat kepada Ahab. Biar kau tahu, Allah Israel yang kulayani itulah yang benar. Nih, kalau aku bilang tidak turun hujan, tidak turun. Kau buktikan. Karena Allahku yang kusembah, Allah yang kumiliki, Allah yang kulayani, Allah yang benar-benar hidup. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan saudara dan kita hari ini? Apakah Anda mempercayai bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup? Apakah Anda mengenal Allah Anda yang Anda sembah? Dalam ibadah selalu Anda menaikkan lagu, lalu Anda menyanyikan sebuah lagu penyembahan kebesaran Tuhan, pengagungan Tuhan. Anda kenalkah dia Allah yang hidup itu dalam hidupmu? Ini perjalanan hidupan kita, pergumulan kehidupan, semuanya akan berharap penuh pada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah, disinilah banyak orang tidak mau mengenali Allah yang hidup itu lebih lagi. Dia cuma mau mendapatkan makan, berkat, jabatan, hadiah, apa saja yang dia mau senangi, dia mau peroleh itu. Tapi untuk mengenal Allah yang hidup, dia tidak mau ambil waktu penting untuk belajar, untuk lebih lagi mendengarkan suaranya lewat firman Tuhan yang dibacanya. Enggak ada lagi kerinduannya. Tapi soal berkat dia mau saja. Soal apa yang namanya selalu kesenangan, apa yang dia butuhkan, dia mau yang itu aja yang dibutuhkan. Pokoknya berikan gitu. Tapi dia tidak mau mengenal Allah lebih lagi. Elia, dia kemudian sadar betul bahwa untuk sesuatu di dalam kehidupannya, di dalam dia melayani Allah yang hidup, Allah Israel. Selanjutnya kalau kita melihat lagi, saudara-saudaraku, Tuhan suruh dia lewat firman Tuhan, pergi, kau bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Wow, menarik sekali saudara-saudaraku. Ternyata perintah Tuhan itu, Tuhan suruh dia bersembunyi. Mengapa disuruh bersembunyi? Karena memang salah satu, ya ingat tadi saya bilang Izebel itu, istrinya Ahab itu jahat sekali. Dia tidak suka ada nabi-nabi Tuhan. Dia tidak suka kalau ada firman Tuhan. Di dalam dirinya itu selalu adalah setan saja, dewa-dewa Baal. Di sanalah Elia di tepi sungai Kerit. Nah, menariknya Kerit itu artinya adalah diasingkan, dipisahkan, atau bisa arti tempat pengasahan. Jadi Tuhan memang sengaja menyembunyikan Elia di sungai Kerit. Itu artinya apa? Tuhan sedang pisahkan Elia, tetapi di sana Elia sedang diproses Tuhan, sedang diasah Tuhan. Luar biasa. Di dalam perintah Tuhan, ingat baik-baik, dengarkan saya. Di dalam perintah Tuhan kepada Elia, bukan berarti Tuhan tidak bertanggung jawab.
Nah ini juga harus kita sadari bahwa ketika Anda meresponi panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup saudara. Kebutuhan kita itu makan minum, itu pasti. Dan kebutuhan yang disebut makan minum itu pasti Tuhan sediakan. Makanya di dalam kitab Injil Matius, Tuhan bilang, janganlah engkau khawatir dengan apa yang kau makan dan apa yang kau minum dan pakai. Makanya sebenarnya kalau orang yang sudah mengenali Allah yang hidup, dia tidak akan khawatir untuk urusan tiga ini, yaitu makan, minum, pakai. Pandang burung di udara, tidak menabur, tidak menanam, tapi dipelihara oleh Bapakmu yang surga. Bukankah kau itu lebih berharga dari burung-burung pipit itu? Itu berarti saudara-saudara, kalau Anda ingin benar-benar, ini betul-betul ini, mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan, perintahnya Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tidak mungkin tidak. Elia dipelihara Tuhan. Disuruh bersembunyi karena itu perintah Tuhan, diasingkan dia. Tuhan sedang mengasah dia, Tuhan sedang memproses dia di situ memang. Tidak tahu dikatakan berapa lama ya. Tidak ada dibilang berapa hari, berapa minggu. Mungkin bisa jadi beberapa bulan. Karena hujan tidak turun itu 3,5 tahun. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus dikatakan Elia manusia biasa berdoa 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Bayangin, mungkin dia di tepi sungai Kerit itu beberapa bulan. Kenapa? Karena setelah tidak turun hujan lagi, sungai Kerit itu menjadi kering, tidak ada lagi air. Dia minum dari sungai itu. Tapi keringlah sungai itu sudah. Bisa jadi bukan 1-2 minggu. Tapi selama beberapa bulan pun di situ Tuhan memelihara. Ingat ya, semua kita. Kalau engkau tidak kenali siapa Allahmu, kalau kau tidak kenali bahwa Allahmu itu hidup, Allah yang kau layani itu hidup, kau tidak kenali, dengarkan saya baik-baik. Engkau akan selalu khawatir. Elia disuruh Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit, dan Tuhan bilang, engkau bisa minum dari sungai itu, ayat yang keempat, dan burung-burung gagak. Luar biasa. Burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi makan kau di sana. Telah berarti apa? Tuhan sudah mendahului Elia. Belum sampai Elia di sungai Kerit itu, Tuhan sudah menyuruh berkat itu turun di situ padanya. Pemeliharaan Tuhan ada di situ dalam hidupnya. Dan Tuhan, yang menariknya, Tuhan suruh itu burung-burung gagak. Burung gagak ini dari mana dapat makanan itu? Saya cuma punya sebuah praduga saja ya. Sebagai pemikiran saya, ini saya percaya dia ambil ini dari istana Raja Ahab. Ini menurut saya. Kenapa? Karena makanan enak, ini dikasih. Pemeliharaan Tuhan pada Elia bukan dia makannya apa? Makan ikan asin gitu. Terus apalagi? Makanannya itu yang ya hanya sekedar saja, ikan-ikan kecil gitu. Enggak. Daging katanya dan roti. Wih, hebat. Daging dan roti yang diberikan Tuhan melalui burung gagak yang diperintahkannya. Ayat 6 bilang, kuperintahkan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Berarti
Elia itu makan makanan yang enak. Jadi saudaraku, dengarkan saya baik-baik. Pemeliharaan Tuhan pada kita selalu diawali dari diri kita yang mengenali siapa Allah kita. Lalu ketika kita mengenali siapa Allah itu, maka kemudian kita belajar untuk mentaati kebenaran, mentaati perintahnya. Dan memang sepertinya tidak masuk akal menurut kita. Coba disuruh Elia itu pergi ke Sungai Kerit. Nanti kau di sana aku beri makan. Masuk di akal? Enggak masuk akal. Burung-burung gagak kuberikan, kuperintahkan nanti memberi kau makan. Di mana ceritanya itu? Maka dengar baik, saya mau kasih tahu. Kalau engkau mengenal Allah yang kau layani, Allah yang hidup itu, maka sebenarnya banyak hal yang tidak mungkin, yang mustahil, yang tidak bisa dilakukannya, mungkin dilakukannya, dapat terjadi dalam hidup saudara. Yang mustahil bisa menjadi mungkin. Itulah yang disebut selalu mukjizat. Penerimaan kita di dalam apa yang disebut berkat-berkat Tuhan pada kita. Penerimaan berkat Tuhan itu seringkali di luar pemikiran kita caranya. Di luar pemikiran kita datangnya pada kita. Ingat, hari ini mungkin kau belum lihat hasilnya. Hari ini mungkin kau tidak dapatkan apa yang kau harapkan. Tapi kalau kau belajar tetap taat dan setia pada Tuhan, karena kau tahu Allah yang kau layani adalah Allah yang hidup, saatnya pasti akan tiba. Dia akan menunjukkan kuasanya, kasihnya, mukjizatnya dalam hidup saudara dan saya. Tidak mungkin dia membiarkan kita kelaparan, tidak mungkin terlunta-lunta, tidak mungkin kita dibiarkannya kacau hancur. Nggak ada di pikiran Tuhan itu, nggak ada. Tapi kalau kau belajar untuk memintanya dengan benar, engkau kenali Tuhan Allahmu yang hidup itu. Bukankah kitab Matius bilang lagi, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Bapak mana yang di dunia ini anaknya minta roti dikasihnya batu, anaknya minta ikan dikasihnya kalajengking atau ular? Bapak mana di dunia ini yang memberikan itu? Bapak di dunia ini saja yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapakmu yang di sorga, katanya. Ya, dia rindu memberkati saudara. Dia sangat rindu. Allah itu sangat rindu. Tapi persoalannya ada satu hal yang harus Anda lakukan, yaitu Anda harus belajar untuk taat di sana. Kadang-kadang kita merasa diasingkan, bukan? Ya, kadang-kadang kita berada di tepi Sungai Kerit. Kita seperti dipisahkan. Kita sepertinya terpinggirkan. Kita sepertinya dijauhi. Memang betul-betul seperti terasing kita. Tapi saya mau beritahu, Tuhan izinkan kadang-kadang kita di tepi Sungai Kerit itu. Untuk apa? Untuk kita merenung, untuk kita memiliki sebuah hubungan lebih lagi dengan Tuhan, untuk kita lebih memiliki sebuah komunikasi lagi dengan Tuhan, belajar firman lagi, lebih lagi dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Dalam hidup saya juga kadang-kadang seperti itu. Itu sebabnya hari ini pemeliharaan Tuhan jangan pernah kau ragukan dalam hidupmu. Tuhan sanggup mencukupkan semua kebutuhan, makan, minum, pakai. Cuman lebih dari situ, itulah yang kadang-kadang membuat kita suka khawatir.
lebih lagi. Apa itu? Ya, belum punya mobil, belum punya sepeda motor, belum punya macam-macam, skincare sudah habis, belum punya skincare, belum punya, ya itu udah beda. Yang Tuhan ingin katakan bahwa makan, minum, pakaimu itu, pakaianmu Tuhan sanggup, makananmu Tuhan sanggup. Jangan kau khawatir, yang penting kau apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bonus-bonus Tuhan itu ada, nggak mungkin nggak ada. Ada diberikannya. Bonus itu ditambahkan. Anda kalau dengarkan saya, Anda kalau beli sate, Anda dikasih apa biasanya? Atau nasi goreng? Kalau di Gunung Sitoli itu dikasih apa? Hah? Sate dikasih? Ada kuah supnya kan? Kita tanya, kuah supnya apa? Apa dibilangnya? Gratis, ya kan? Tapi apa bisa kita bilang? Oh, gratis ya? Ya sudah bang, nggak jadi satenya, kuah supnya saja. Bisa? Mana bisa? Kau beli dulu satenya, datang bonusnya. Itu dia. Banyak anak Tuhan maunya bonusnya. Jadi mengikut Tuhan itu, sungguh-sungguh itu, mencari kerajaan Allah itu ibarat kayak sate begitu, kita beli gitu ya. Nanti bonusnya dapat. Ditambahkan semuanya kepadamu. Wow. Kita jangan ngejar yang ditambahkan itu. Nah, Tuhan gak boleh gitu. Setialah kau sama Tuhan. Taatlah pada Tuhan. Elia taat. Dia pergi ke Sungai Kerit. Di tepi Sungai Kerit itu dia di situ. Sekali lagi berbulan-bulan saya percaya. Tidak mungkin 1-2 minggu itu. Karena hujan tidak datang, tidak turun-turun. Barulah kering. Barulah nanti Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Dalam ibadah 2 saya akan bicara tentang itu. Pergi ke Sarfat. Kepada seorang janda di sana. Aneh. Elia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi disuruh pergi kemana? Kepada janda. Udah janda itu gimana? Miskin pula. Dalam ibadah 2 nanti saya akan bagiin lagi itu. Apa maksud Tuhan di situ? Jadi seorang hamba Tuhan, seorang kita anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, ingat baik-baik bahwa Tuhan akan pelihara saudara dengan caranya yang luar biasa. Amin saudaraku. Mukjizat itu nyata. Karena yang kau layani adalah Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biar saya berharap engkau pulang dari sini, kau harus tanamkan dalam dirimu. Pikiranmu harus mulai dikuasai oleh firman Allah. Dan kau mulai mengerti bahwa kau punya Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu ada padamu juga. Dan pada saya. Sehingga kita percaya bahwa pemeliharaannya tetap nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Setialah senantiasa, taatilah firman Tuhan. Rindukanlah selalu mencari kebenarannya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bernyanyi.